bagus untuk memberikan pencerahan kepada para seluruh lapisan masyarakat. Mempunyai kesan bahwa acara seperti ini sepertinya perlu diadakan lagi di beberapa daerah. Menarik ya, dan juga bagus sekaligus juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa radikalisme itu asalnya tidak bagian dari Islam. Ya. Bagus ya, jadi mengupas tentang paham radikalisme itu secara utuh. Jadi apalagi sekarang anak muda tuh mudah sekali didoktrin pikirannya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hidayat Nur Wahid sebagai pemateri Seminar Nasional Islam berbicara tentang radikalisme. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat Bapak Dr. Andes Haji Muslim Kasim MM. Yang terhormat Bapak Ketua IKADI Provinsi Sumatera Barat. Yang terhormat Bapak Rektor dan Pembantu Rektor 3 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Dekan dan Pembantu Dekan 3 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Provinsi Sumatera Barat. Yang terhormat pimpinan Ormas Islam dan para tokoh masyarakat se-Provinsi Sumatera Barat. Yang terhormat Kepala Sekolah tingkat SLTP, SLTA se-Kota Padang. Susunan acara pembukaan Seminar Nasional Islam berbicara tentang radikalisme pada 25 Juni 2011. Acara pertama, protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh saudara La Syarika Lahu. Kepada beliau disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما akan disampaikan oleh Bapak Erizal Ilyas MA. Kepada Bapak disilakan. Pada hari ini Sabtu kita bisa melaksanakan acara seminar dengan tema
Islam berbicara tentang radikalisme. Kami bermohon mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah. Dengan seminar yang kita angkatkan ini, Sumatera Barat akan lebih kondusif dan lebih baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tema ini sengaja kita angkatkan. Salah satu latar belakangnya adalah ketika lebih kurang 1 bulan yang lalu, isu radikalisme ini dan aliran-aliran yang bergerak agak lebih keras mencuat, dan setiap malam, setiap hari kita disuguhkan berita itu. Sampai kondisi ini membuat suasana kurang kondusif di beberapa kampus. Bahkan ada mahasiswa yang datang menyebutkan kepada saya bahwa ada dosennya yang menegur. Dia katakan sampai menunjuk, kamu yang pakai jenggot ini jangan ke depan pakai jenggot lagi, dan kalau kamu kuliah sama saya ke depan, saya tidak ingin kamu lihat pakai jenggot lagi. Ini kan sudah salah menafsirkan dan mengartikan yang demikian itu. Bukan berarti orang yang setiap punya jenggot itu adalah radikalisme. Seperti Acara selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara secara resmi Seminar Nasional Islam Berbicara Tentang Radikalisme oleh Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muslim Kasim MM. Kepada Bapak disilakan. Juga atas nama Pak Gubernur yang kebetulan hadir pada penutupan Korwi di Batam, Sumatera Barat, yang salah sampai tadi cukup mengembirakan, kita ada program yang cukup ya. Mudah-mudahan ini merupakan prestasi dan perkembangan bagi olahraga Barat mendatang. Perkenalkanlah saya dengan selamat, terutama selamat datang kepada Pak Ustaz Hidayat Pak Nur Wahid atas kehadiran beliau secara pribadi di atas kesibukan yang sangat luar biasa hari ini, dan bahwa Provinsi Sumatera Barat disebut kenal sebagai daerah yang menghasilkan tokoh-tokoh ulama dan para pendakwah Islam yang terkenal di Indonesia. Tidak disangsikan lagi rumusan-rumusan lahirnya Republik hampir 60-70% diprakarsai oleh tokoh-tokoh Sumatera Barat, dan umumnya tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh Islam yang terkemuka. Walaupun ada kelompok-kelompok minoritas lainnya, tapi sangat hormat terhadap para pemimpin Islam pada waktu itu. Dan Haji Salim, Hatta, banyak lagi dan sebagainya. Melalui proses pembangunan kultur kehidupan masyarakat yang sangat agamis, sejarah juga mencatat bahwa daerah ini telah banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam yang mampu menyumbangkan pemikiran-pemikiran Islam yang cerdas serta dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Tentang Islam, bicara tentang radikalisme, saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala terhadap segala upaya yang telah dilakukan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Furqan MA. Kepada Bapak disilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ihdina wahdi bina wahdina sawatan waj'alna asbaba liman ihtadaita. Allahumma ahyina fi da'watik وألف بين قلوبنا على محبتك وأعذنا على نصرة دينك واحشرنا يوم القيامة بين أنبيائك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل فتنتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك
Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula lah rangkaian acara pembukaan Seminar Nasional Islam Berbicara Tentang Radikalisme Sabtu 25 Juni 2011. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini lebih parah lagi seperti dikatakan oleh Bapak Gubernur, radikal. Tentu ini sesuatu yang tidak enak kita dengar. Kita sudah mendengar dalam pengajian bahwa yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi media, bahkan dikatakan oleh Ketua IKADI tadi, tidak sepantasnya seorang akademisi memberikan sebuah sikap yang tidak terhormat. Tapi ini terjadi di kalangan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, maka dalam ini IKADI Sumatera Barat bersama dengan Pemprov Sumatera Barat mengangkat tema. Karena kalau kita renungkan sejenak ayat yang sering kita baca, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, bahwa untuk mendapatkan predikat khairiyatul ummah, umat yang terbaik, kita memang berwajib mengajak orang berbuat kebaikan. Siapa yang tidak tahu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin? Tapi Allah katakan ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang untuk melakukan hal tersebut. Tidak cukup hanya tahu saja. Siapa yang tidak tahu bahwa namanya radikal itu tidak baik? Tapi Allah mengatakan wa tanhauna 'anil munkar, bahwa kita berkewajiban untuk mencegah hal tersebut dalam rangka mendapatkan predikat khairiyatul ummah. Artinya umat Islam bagus sekali gerakan kritik yang diproklamasikan tanggal 7 Agustus 9 oleh Sekar Maju atau Studio di Jawa Barat. Ya. Sesungguhnya atau Studio bukan orang Jawa Barat, tapi dia adalah orang Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk menjadikan Republik Indonesia yang bermerdeka untuk melaksanakan hukum yang berlaku dalam negara adalah Islam, yang menjadi hukum Islam. Ini cita-cita idealisme itu. Dan ini diperjuangkannya jauh sebelum kemerdekaan dan diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 49 pada saat Bung Hatta pergi konferensi meja bundar ke negeri Belanda. Dan karena itu katakan dalam para republikan itu adalah suatu tusukan ya, kepada pemerintah yang baru merdeka pada saat itu. Kemudian gerakan ini menyebar ke beberapa daerah, ya, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Aceh, dan juga di Jawa Tengah. Kita lihat. Kemudian kalau kita lihat kronologi lahirnya ini yang diproklamasikan tanggal 7 Agustus 49 di daerah Tasikmalaya. Kemudian gerakan-gerakan bisa kita lihat seperti yang saya sampaikan tadi, tempat daerah ya, yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Kemudian fundamentalisme merupakan gerakan untuk mengembalikan seluruh perilaku dan tatanan kehidupan umat Islam kepada Al-Quran dan Hadis. Jadi maka oleh karena itu jangan menggunakan fundamentalis, tapi baik menggunakan dalam nomenklatur politik radikalisme saat ini. Radikalisme historis sebuah kelompok atau gerakan politik yang kendor dengan tujuan mencapai kemerdekaan atau pembaruan elektoral yang mencakup mereka yang berusaha mencapai republik, penghapusan gelar, redistribusi hak milik dan kebebasan pers, dan dihubungkan dengan perkembangan liberalisme. Dan selanjutnya faktor-faktor penyebab munculnya gerakan radikal. Yang pertama faktor sosial politik yang tidak ya kita lihat masalah ekonomi, kesempatan, peluang kehidupan yang kita lihat. Ya. Kemudian dua faktor emosi keagamaan kita sebut, ya kita rasakan sendiri. Ya. Kemudian ketiga faktor kultural, budaya. Keempat faktor ideologis, anti westernisasi, juga seperti di negara-negara barat, kelompok-kelompok di Iran, di Palestina, dan juga di negara-negara lain. Kelima faktor kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Sebenarnya 90% Indonesia adalah Islam Muslim. Jadi perjuangan sebenarnya adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan, berarti mengentaskan kemiskinan umat Islam. Justru umat Islam yang termarginalisasikan sekarang.
menjelaskan. Wakil Gubernur Pak Muslim Kasim yang telah mempresentasikan tentang ini secara mulai daripada sejarahnya, latar belakangnya, kemudian doktrinnya, dan apa dampak negatif daripada NDI. Untuk waktu kita minta sebelum Pak Dr. Hidayat diminta dulu Dr. Buat Rusko untuk menjelaskan makalahnya dengan waktu yang kurang 15 menit. Akan berapa? Dan akhlak yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW dan diakui langsung oleh Al-Quran wa innaka la'ala khuluqin azim, dan itu merupakan pengakuan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya sahabat-sahabat saja yang memuji Rasulullah SAW, akan tapi juga musuh-musuh Islam juga mengakui tentang akhlak Rasulullah SAW. Namun dalam perjalanan sejarahnya ternyata saya ingin mengaitkan pembahasan kali ini. Kalau tadi Bapak Muslim sudah membahas tentang NDI, saya lebih kepada akar radikalnya. Akar radikalisme itu dalam Islam. Kalau kita lihat pada zaman Rasulullah SAW setelah pembagian harta rampasan perang atau ketika pembagian harta rampasan perang pada perang Hunain, maka pada waktu itu terkenalah Dzul Khuwaisirah. Ya. Salah seorang yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Berbuat adillah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak berlaku adil. Yang membuat Umar bin Khattab sangat marah, kemudian akan menggal kepalanya dan kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW. Namun ada kata-kata Rasulullah SAW yang dikatakan kepada kita umatnya, bahwasanya kelak dari kelompok Dzul Khuwaisirah ini akan datang orang-orang yang kalau kita melihat ibadahnya, maka kita akan merasakan banyaknya ibadah mereka, baik salatnya, baik puasanya, baik juga baca Qur'annya. Akan tetapi yang rukuna minad din kama yanqusan minar ramiyah. Akan tetapi mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya panah daripada musuhnya. Kalau ini secara individu, maka secara kelompok, makanya telah ketika zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahkan yang membunuh Umar juga dikategorikan sebagai orang Khawarij pada waktu itu. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya Khawarij itu merupakan bid'ah zahirah yang pertama di dalam Islam. Dari sinilah beranjaknya radikalisme yang ada dalam agama. Walaupun kita katakan bahwasanya tidak pernah dari dahulunya para ulama mengatakan Islam itu berarti seperti Khawarij memahami. Dan ini juga yang kita katakan sekarang, kalaulah ada sebagian umat Islam dan sebagian kecil dan sangat kecil dari umat Islam itu yang berlaku salah, tidaklah pantas kalau itu dialamatkan kepada umat Islam. Kalaulah pemahaman yang salah ini pada sebagian saja, apakah kita generalkan pemahaman ini kepada yang lain, dan itu bukan juga bagian daripada pemahaman Islam yang sebenarnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pada awalnya Allah sudah menegaskan bahwasanya dakwah Islam itu pasti rahmat bagi semesta alam, bukan hanya untuk umat Islam saja. Bapak-bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karenanya kalaulah kita lihat tulisan para ulama tentang sifat orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Khawarij, ada beberapa sifat yang nampak. Yang pertama, mudah mencela dan mengkafirkan. Mudah mencela dan mengkafirkan sebagaimana celaan mereka sendiri kepada Rasulullah SAW dan mengkafirkan sebagian sahabat. Terima kasih pada Bapak Dr. Rusko. Memang ada sungkan juga yang tidak dapat bergugat ya. Tapi ada yang menarik tadi dari pernyataan bahwa ada syubhat, ada syahwat. Yang kedua, bahwa pemahaman yang benar tidak akan pernah mengkafirkan orang tuanya dan tidak akan pernah menghalalkan saudaranya. Kalau ada mengkafirkan, maka bisa dipastikan pemahaman yang salah. Jadi terima kasih pada Dr. Rusko. Untuk selanjutnya kita minta kepada Ustaz Dr. Yadul Wahid untuk menyampaikan tentang faktor musyrik. Merasa menang sendiri. Kalau orang Arab ngapain kita harus mencampurkan minuman kita dari bahan yang diambil dari Sumatera sana? Kenapa nggak cukup dari kurma saja? Ternyata ideologi untuk membuka diri, ideologi untuk kemudian menerima yang lain, ideologi untuk juga menghormati produk yang lain, itu dari paradigma kafir baru saja sesungguhnya sudah memberikan penjelasan yang panjang bahwa tidak mungkin Islam menjadi agama dan umatnya diajarkan untuk
jadi umat yang radikalis. Karena tadi bahkan dari Sumatera pun diambil, terima gitu, diterima oleh komunitas di Timur Tengah menjadi satu yang sangat diunggulkan, kemudian menjadi bahasa Arab, kemudian diabadikan di bahasa Al-Quran, dan kemudian akan dinikmati oleh nanti para penduduk surga. Subhanallah, ini jadi makanya kita orang Indonesia sebenarnya memang sangat bangga. Kasar yang dulu ya, karena ada dulu saya yang di kantor dulu ada guru saya yang mengatakan, iya saya juga datang dari sebuah kota yang ada di dalam Al-Quran. Kota apa itu? Kota Ngawi. Karena di dalam Al-Quran ada ungkapan sa'awi ila jabalin ya'simu di minal ma'. Jadi saya kota Ngawi bukan sa'awi ya bukan. Itu sebuah pendekatan yang mudah-mudahan akan memberikan alas untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Karena memang kita penting juga untuk mendudukkan setiap terminologi yang akan kita bahas itu pada proporsi yang sebenarnya. Kemudian dulu selalu wanti-wanti ya, kemudian juga karena kita satu ilmu juga dengan keperluan rekan-rekan yang lainnya. Beliau selalu mengingatkan kalau kita sedang membahas sesuatu, memperdebatkan sesuatu, kita harus duduk, kita harus sepakati apa sih makna yang sedang kita perdebatkan itu. Jangan-jangan nanti kita sedang mempermasalahkan suatu, misalnya nih kalau mohon maaf karena mungkin ada istilah yang lain, tapi misalnya kami di antara orang Jawa dengan orang Sunda. Orang Jawa kalau kita menyebut sesuatu yang manis itu, kita sebenarnya juga manis. Tapi kalau orang Sunda, manis itu artinya adalah mereka akan menyebut manis itu dengan kata-kata amis. Amis dalam bahasa Jawa itu artinya adalah sesuatu yang justru tidak enak dan tidak nyaman. Ya, artinya amis. Nah, terminologi yang sama harus terminologi yang kita bahas, kita pahami dan harus kita sepakati pemanaannya minimal dalam tasawur kita, dalam persepsi kita. Ya, untuk manusia bahwa tasawur ini kata orang. Nah, saya harus sampaikan terlebih dahulu bahwa kalau kita membicarakan tentang radikalisme, maka kita harus ingat pertama kali bahwa radikalisme itu bukan bahasa Indonesia awalnya, juga bukan bahasa Arab. Dia adalah sebuah ungkapan dan nanti jadi terminologi yang katanya pasti muncul dari awalnya, pasti muncul dari mereka-mereka yang menggunakan bahasa itu, dan itu artinya adalah radikalisme itu adalah bahasa Barat, kemudian menjadi bahasa Inggris begitu. Itu artinya adalah sejak dari awal perlu kita dudukkan bahwa kata-kata radikalisme ini karena memang dia bukan bahasa Arab, bukan bahasa Al-Quran, bukan juga bahasa Indonesia. Karenanya yang perlu kita juga cermati adalah radikalisme itu sesungguhnya kosakatanya bukan kosakata Indonesia, bukan kosakata Arab, dia kosakata Barat. Gerakannya sebagai gerakan maupun sebagai ideologi, karenanya pun juga pasti awalnya tidak muncul dan tidak terkait dengan Islam maupun tidak terkait dengan Indonesia. Dia ada sebuah kajian tentang suatu gerakan, suatu ideologi yang banyak menyebar di Eropa Barat maupun di Amerika Selatan, menghadirkan liberalisme, dan termasuk di antaranya adalah menghadirkan konflik di antara umat beragama mereka ini sendiri. Ini kan kalau kita mulai tanggung, kalau kita usulkan, kita makan dulu, pas sholat jam 1 masuk lagi kita, jadi kita bisa lebih efisiensi waktu. Kenapa Pak? Ini tanggung. Alhamdulillah, saya mengikuti beberapa sisi caranya. Saya pendapat acaranya bagus untuk memberikan pencerahan kepada seluruh lapisan masyarakat, tentunya tentang pengaruh radikalisme dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Tentu saya berharap nantinya ke depan ada implementasinya dan ada kegiatan lebih untuk meningkatkan pemahaman di daerah Sumatera Barat. Saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai peserta di seminar nasional dengan tema Islam berbicara tentang radikalisme,
mempunyai kesan bahwa acara seperti ini sepertinya perlu diadakan lagi di beberapa daerah. Kenapa? Karena memang pemahaman kita sebagai umat Islam kadang-kadang sering mudah dipengaruhi dan terbawa arus informasi yang disebarkan mungkin dari pihak-pihak yang tidak suka dengan Islam, sehingga kata-kata seperti radikalisme itu sering dipahami salah tunjukannya kepada umat Islam secara umum gitu. Maka dengan seminar seperti ini kita terbuka wawasan kita, bertambah pengetahuan kita, dan kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa radikalisme itu sama sekali tidak cocok dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Biasanya ini acaranya menarik ya, dan juga bagus, sekaligus juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa persoalan radikalisme itu asalnya tidak bagian dari Islam. Sehingga kemudian karena di sini adalah yang mengadakan Ikatan Dai Indonesia, sehingga kita berharap bahwa dai-dai sendiri juga bisa memberikan semacam transfer pengetahuan bahwa radikalisme itu bukan bagian dari Islam. Sehingga kemudian saya pikir ini acaranya perlu diperluas lagi, masuk ke daerah-daerah. Mengenai seminar nasional ini bagus ya, jadi mengupas tentang paham radikalisme itu secara utuh. Jadi apalagi sekarang anak muda tuh mudah sekali didoktrin pemikirannya, sehingga pandangan terhadap Islam itu buruk. Jadi dengan seminar ini bisa terbuka apa sebenarnya radikalisme Islam itu, siapa yang mengembangkan paham ini. Jadi sangat bagus ya. Saya harap ini seminar seperti ini tidak saja dilakukan di IKADI, tapi juga pada pemuda-pemuda yang baru tamat SMA atau kalangan mahasiswa. Jadi lebih jelas. Kalau yang sudah tua ini kan lebih lebih tahu, lebih dalam. Tapi kalau yang muda itu jadi lebih baik pemahamannya terhadap Islam. Insyaallah sesi ini kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin ada masukan-masukan dari kita semuanya yang hadirkan, kepada dari rektor, dekan, praktisi dan akademisi. Maka tentu ini pertemuan sangat luar biasa nantinya. Apalagi yang alhamdulillah nih Pak Ustaz Dr. Hidayat, selain beliau seorang doktor dalam bidang ilmu akidah yang tamatan dari Islam Madinah, dengan sisi akademisinya dan juga sisi politisinya, dan jam terbangnya Pak Dr. Hidayat Nurwahid. Tadi sebelum waktu kita diskusi beliau berdiskusi dengan tamu dari Eropa, diskusi tentang Islam dan peradaban. Ternyata argumen-argumen yang disampaikan oleh Pak Dokter ini sangat luar biasa, sehingga orang barat pun juga terkesima, juga heran dengan argumen yang disampaikan. Nah, makanya pada kesempatan yang sangat mulia ini kita ingin berbagi ilmu, berbagi semangat, sehingga betul-betul apa yang dicapkan kepada kita Islam untuk orang umat yang radikal tentu ada sesuatu yang tidak punya alasan sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Harun Bahar dari Masjid Nurul Huda Jamaah 3 Padang. Saya merasa takut sekali tentang seminar kita yang bicara tentang radikalisme. Tetapi saya juga ingin pendapat dari Bapak Hidayat. Apakah perbedaan dan persamaan radikalisme ini dengan korupsi? Bapak? Korupsi. Nama saya Andri Yadi, cuma panggilan saya Aki gitu. Dari Sumatera Barat, satu sangka. Jadi begini Pak, memang Islam dengan dosis yang pas itu butuh saling bersama. Karena itu gerakan ilmu ini terutama terkait dengan
dilakukan oleh para pendeta Islam sendiri. Dan tidak heran jika Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya nomor 1 bab kadain qabla amali qabla qawli wal amal, berilmu dulu sebelum berucap atau beraction. Dan kita harus tahu, kita dengan Barat di samping perang ideologi, ada satu perang yang sebetulnya kita lupa, yaitu perang terminologi. Karena itu Profesor Dr. Muhammad Imara mengarang sebuah buku yang sangat bagus dan ini perlu dimiliki oleh semua dai. Buku itu judulnya Ma'rakatul Mustalahat Bainal Gharbi wal Islam, perang terminologi antara Barat dan Islam. Kalau tidak salah ini judul yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi istilah-istilah seperti yang lain fundamental itu maknanya dalam istilah Islam itu positif, usuliyah. Tapi dalam Barat makna itu menjadi sesuatu yang negatif. Islam moderat, Islam liberal itu sesuatu yang keliru. Dan sayangnya yang banyak jadi incaran untuk Islam radikal itu adalah para pemuda. Yang terakhir itu setahu saya adalah yang dari Fakultas UIN dan UIN, Fakultas Tarbiyah. Nah, itu versi tarbiyahnya, ya. Jadi harus. Nah, karena itu ini sekedar masukan saja Ustaz. Dan kita jangan lupa bahwa tetap tataruf dalam Islam di daerah ini yang dipakai juga oleh Sultan Qabi. Tataruf itu bukan dalam artian dosis tinggi saja Pak, artinya melakukan perusahaan dan sebagainya. Ada tataruf itu dalam artian cenderung mengabaikan, seperti orang berdakwah lalu mengabaikan keluarganya. Itu juga sikap berada di ujung tepi agama. Dia mengatakan saya akan berdakwah, sementara Allah sudah memberinya anak, masa diserahkan lagi kepada Allah? Ini kan aneh. Demikian saja. Dan kalimat yang paling utama untuk radikal itu dalam Islam kalimatul haq yuwad bihal batil. Ini yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu rekan-rekan yang saya hormati, seperti yang saya perkirakan semula, ini pasti sebagaimana biasanya kalau saya di Sumatera Utara, Sumatera Barat saya pasti ramai dengan dialog, dengan diskusi, karena memang cerdik, pandai dan lain sebagainya itu ada di sini. Kalau kritis dan bukan karenanya menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang tajam, ya cuma harus begitu, orang Minang begitu. Kalau nggak begitu tidak lagi Minang, Pak. Dan saya mencoba untuk memberikan umpan balik gitu ya, terhadap beragama yang tadi disampaikan. Pertama terkait dengan apa bedanya dan apa samanya antara radikalisme dengan korupsi. Samanya adalah dua-duanya melanggar hukum Allah SWT dan juga melanggar hukum negara Indonesia. Itu pasti sama. Dua-duanya merugikan dirinya dan juga merugikan radikalisme dalam konteks yang negatif ya. Tidak radikalisme dalam konteks yang kita dengan cara yang lain. Radikalisme yang benar menghadirkan keyakinan bahwa boleh merampok harta orang lain untuk perjuangan misalnya, atau radikalisme untuk kemudian mengkafirkan orang lain. Semacam ini tentu tidak menjadi bagian daripada yang disyariatkan oleh Allah. Dan pastilah karenanya juga tidak dibenarkan oleh hukum di Indonesia. Kedua-duanya merugikan kemanusiaan dan merugikan umat Islam dan juga merugikan perjuangan umat Islam, itu samanya. Bedanya kalau radikalisme atau hal yang bersifat radikal, dia umumnya tidak terkait dengan harta, Pak. Umumnya kalau orang radikal itu terkait dengan masalah ideologi, pemikiran, gerakan, gitu ya. Bahwa kemudian nanti memerlukan dana, tapi biasanya bukan mereka yang mengusahakan, ada pihak yang lain yang nanti menjadi backup dananya. Kalau korupsi pasti terkait dengan penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. Itu kegiatan korupsi. Dan juga satu hal yang mungkin membedakan adalah bahwa yang tadi, kalau yang radikal dalam konteks yang negatif dan atau yang kemudian diarahkan menjadi terorisme, ya cepat sekali ditangkap dan cepat sekali bisa disadap, cepat sekali bisa ditembak. Kalau koruptor cepat sekali bisa lari. Nah ini yang memang tadi kita sebutkan bisa menghadirkan
tidak juga menyengaja untuk korupsi, dan presiden juga tidak mau korupsi. Cuma kadang-kadang tidak bisa menghindari dari kondisi-kondisi yang mungkin korupsi itu bisa terjadi. Ya misalnya berlakulah suatu arus satu kantor, semuanya melakukan mungkin pemeriksaan pajak, atau kemudian terjadilah hal-hal yang kemudian terkait dengan bisa masuk dalam kategori korupsi, apakah karena kaitannya dengan gratifikasi atau kaitan dengan korupsi itu sendiri. Tapi mungkin di antara tim itu dia tidak tahu bahwa di balik ini ada yang bermain untuk kemudian menghadirkan korupsi. Dia mungkin kecipratan bagian daripada apa namanya fee, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah bagian daripada itu sendiri. Jadi kalau dia tidak tahu dan dia tidak menyengaja dan dia tidak sengaja untuk membuatnya, saya kira hukumnya berbeda dengan mereka yang sengaja mengkritik itu dan melakukannya. Dan bagaimana ketika kita berbeda pendapat, ada ruang untuk kita memahami orang lain dan ada ruang untuk orang lain memahami kita. Alangkah indahnya kalau yang ditanamkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ya, qauli shawab yahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata' yahtamilus shawab. Perkataan saya, pendapat saya benar, tapi ada kemungkinan salahnya. Tapi pendapat orang lain salah, tapi ada kemungkinan benarnya. Jadi ketika seseorang sudah merasakan dirinya yang paling benar, saya akan menganggap orang lain salah semua. Tapi kalau masih disisakan ruang bahwasanya ada kemungkinan pendapat orang lain itu benar, maka kemungkinan ada juga upaya untuk memahami pendapat orang lain. Tapi kalau dari awalnya sudah diyakini bahwasanya pendapat orang lain salah, tidak akan pernah mau didengar. Dan ini yang banyak terjadi di masyarakat, sehingga seringkali umat disibukkan dengan masalah-masalah seperti ini. Padahal perbedaan pendapat masalah tersebut ulama dari dulu juga sudah membahasnya. Dan sekarang sudah hampir jam 3, dan mudah-mudahan acara ini memberikan pencerahan kepada kita bersama. Ternyata apa yang dicapkan kepada kita jauh dari apa yang sebenarnya. Kewajiban kita kedua adalah yang seminar hanya lebih kurang 200 orang. Untuk kewajiban kita menyampaikan kepada orang lain bahwa Islam itu tidak identik dengan namanya radikal. Dan orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.